Guys, untuk pertama kalinya dalam sejarah, data ekonomi paling penting dunia, GDP Amerika Serikat, resmi dicatat di blockchain publik. Dan langkah ini bisa jadi awal perubahan besar dalam sistem keuangan global. Departemen Perdagangan Amerika baru aja ngerilis hash resmi GDP kuartalan. Yang bikin unik, data ini nggak cuma ditaruh di satu chain aja, tapi langsung disebar ke 9 blockchain besar sekaligus. Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Stellar, Tron, dan Optimism. Biar makin solid, Oracle pihak ketiga kayak Chainlink sama Pyth juga ikut turun tangan. Tujuannya supaya pasar bisa akses data resmi ini secara real time, tanpa delay. Langkah ini jelas ada sentuhan politiknya. Dorongan langsung datang dari Donald Trump yang makin mantap nunjukin dirinya sebagai crypto presiden. Ingat nggak, sebelumnya Trump udah ngumumin cadangan Bitcoin nasional, terus bikin regulasi gede buat stablecoin, bahkan nunjuk pejabat pro-kripto di level federal. Nah, sekarang dengan GDP masuk ke blockchain, Amerika pengen kasih pesan ke dunia. Kripto bukan lagi dianggap ekosistem liar, tapi udah jadi bagian resmi dari infrastruktur negara. Pertanyaannya, kenapa sih GDP perlu dimasukin ke blockchain? Jawabannya, karena ini bisa buka banyak peluang baru. Bayangin gini, trading otomatis berbasis indikator makro, produk keuangan yang ditokenisasi, prediksi pasar real time, sampai manajemen risiko di DeFi, semua berbasis data resmi dari pemerintah. Gila ya, ini peluangnya gede banget. Artinya, blockchain sekarang bukan cuma tempat buat transaksi aset digital, tapi udah jadi jembatan langsung ke data ekonomi nyata. Kalau GDP aja udah masuk on-chain, kemungkinan besar indikator lain bakal nyusul, seperti data inflasi, angka pengangguran, bahkan suku bunga The Fed. Kalau itu terjadi, kita bakal masuk era baru yang bisa disebut on-chain makroekonomi, dunia di mana data ekonomi global tersedia secara transparan dan real time. Tapi ya, tetap ada risikonya. Misalnya, gimana kalau data itu dimanipulasi dulu sebelum dicatat? Atau gimana kalau pemerintah lebih condong ke satu blockchain, jadinya ekosistem jadi bias? Jadi ini bukan cuma soal inovasi, tapi juga medan baru yang penuh tantangan. Langkah Amerika ini jelas bukan cuma simbol politik, tapi sinyal ke dunia bahwa blockchain udah naik level. Dari arena spekulasi, jadi bagian resmi dari mesin ekonomi global. Sekarang GDP Amerika aja udah on-chain. Pertanyaannya, kalau Amerika udah berani begini, gimana dengan Indonesia? Coba bayangin kalau data penting Indonesia, mulai dari data inflasi, APBN, sampai statistik ekonomi, bisa diakses real time lewat blockchain. Menurut kalian, data apa yang paling duluan cocok masuk on-chain di Indonesia?